Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Fakir Zaki. Nama saya Rika Mustika Kusmianti. Saya Elsa Mawardiningsih. Dan saya Dewi Tantri. Di sini kami akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau ERP dari PT Telkom. Halo semuanya, pertama-tama kita akan membahas secara singkat tapi jelas tentang sejarah PT Telkom Indonesia, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yuk kita mulai. Layanan telekomunikasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, layanan ini digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial dan militer. Setelah Indonesia merdeka, layanan ini dikelola oleh pemerintah lewat perusahaan negara. Pada tahun 1965, pemerintah membentuk PM Postel, yaitu perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Beberapa tahun kemudian, perusahaan ini dipisah menjadi dua, satu khususnya untuk layanan pos dan satunya lagi untuk layanan telekomunikasi. Bagian telekomunikasinya disebut dengan PN Telekomunikasi. Lalu pada tahun 1974, PN Telekomunikasi berubah menjadi Perumtel atau Perusahaan Umum Telekomunikasi. Pada masa ini, Perumtel menangani layanan telepon rumah dan jaringan komunikasi antar daerah di seluruh Indonesia. Kemudian, di tahun 1991, Perumtel berubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, atau lebih dikenal dengan PT Telkom. Statusnya adalah BUMN, tapi sudah mulai dikelola dengan cara yang lebih modern dan profesional seperti perusahaan swasta. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, PT Telkom menjual sebagian sahamnya ke publik. PT Telkom pun resmi menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Keren kan teman-teman? Selanjutnya kita akan masuk ke era 2000-an yang dimana PT Telkom tidak hanya menangani layanan telepon rumah, tapi juga PT Telkom menambah layanan internet, TV kabel, hingga solusi digital. Kalian pasti familiar kan dengan IndiHome? IndiHome merupakan salah satu produk dari PT Telkom. Nah, ada juga Telkomsel yang merupakan anak usaha dari Telkom yang menjadi salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Jadi, dari yang awalnya hanya menangani layanan telepon rumah, sekarang PT Telkom lebih berkembang menjadi raksasa digital yang mendukung konektivitas dan teknologi di seluruh Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai transformasi digital PT Telkom Indonesia. Fokus kita adalah bagaimana Telkom menerapkan sistem ERP sebagai langkah strategis untuk menyatukan proses bisnis mereka yang kompleks dan juga tersebar luas. Oke, jadi apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan juga mengintegrasikan semua aktivitas dalam perusahaan, mulai dari keuangan, sumber daya manusia, hingga pengelolaan proyek. ERP menggantikan sistem-sistem terpisah yang dulunya berdiri sendiri di setiap divisi. Dengan ERP, semua unit kerja berbagi satu basis data dan bekerja dalam sistem yang terpadu dan juga real time. Bayangkan saja ERP ini adalah sebuah otak dalam perusahaan. Jadi semua data dan juga semua prosesnya diatur dan dikendalikan dari satu sistem pusat. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai sejarah implementasi sistem ERP pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia memulai inisiatif sistem ERP pada tahun 1999. Saat itu mereka memilih solusi ERP dari SAP, yaitu salah satu perusahaan ERP terbesar dan juga paling kredibel di dunia. Sistem SAP R/3 mulai diimplementasikan pada tahun 2001. Proyek ini diberi nama Simtel atau Sistem Manajemen Telkom. ERP digunakan untuk menyatukan lebih dari 100 unit bisnis internal Telkom
yang sebelumnya punya sistem operasionalnya masing-masing. Oke, jadi kenapa sih Telkom memilih sistem ERP ini? Langkah Telkom ini bukan sekedar soal teknologi, tapi bagian dari strategi besar transformasi bisnis digital. Jadi apa tujuan Telkom mengadopsi ERP? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu mengurangi duplikasi dan juga tumpang tindih pekerjaan tiap unit. Yang ketiga ada menjamin integritas data dan juga konsistensi setiap divisi. Yang keempat itu mempercepat pengambilan keputusan dengan laporan yang disajikan secara real time. Yang kelima itu meningkatkan transparansi dan juga tata kelola perusahaan. Contoh, proses pengadaan barang yang dahulunya itu dilakukan dalam kurun waktu yang berminggu-minggu, kini kita bisa melakukan itu dalam waktu hitungan hari dengan alur yang terdokumentasi secara digital. Selanjutnya ada metodologi implementasi ERP menggunakan metode Megian. Untuk memastikan perusahaan berjalan tepat dan cepat sasaran, Telkom menggunakan pendekatan metodologi yang bernama Megian. Apa sih itu Megian? Megian adalah metode akselerasi implementasi ERP yang berbasis pada pendekatan proyek angel dan manajemen perubahan. Fokusnya yang pertama ada untuk pemetaan proses bisnis, yang kedua ada standarisasi kebijakan, yang ketiga ada pelatihan yang intensif, yang keempat ada uji coba. Hasilnya, Sintel dapat bisa live di mana saja dan dengan waktu yang singkat dengan perusahaan yang berskala besar. Selanjutnya ada fungsi-fungsi ERP di PT Telkom. Yang pertama itu ada Finance and Controlling, berisi pengelolaan laporan keuangan, budgeting maupun audit internal. Yang kedua ada Material Management, berisi pengelolaan pengadaan maupun persediaan barang. Yang ketiga ada Human Capital Management, berisi pengelolaan data karyawan seperti payroll maupun training. Yang keempat itu ada Project yang berisi tentang pengelolaan infrastruktur seperti pemasangan kabel optik. Yang kelima ada Plant Maintenance, berisi pemeliharaan secara terjadwal. Jadi hasilnya semua itu saling berhubung dan dapat diupdate secara otomatis tanpa harus diupdate secara manual kerjanya. Selanjutnya, ERP juga digunakan oleh PT anak perusahaannya PT Telkom, yaitu TPCC atau Telkom Prima Sinta Servia, namun menggunakan solusi yang berbeda dengan metode ODO. Kenapa ODO? Karena ODO itu lebih ringan dan cocok untuk UMKM kelas menengah. Yang kedua, karena over resource atau biayanya lebih murah. Dan yang ketiga itu karena fokusnya tuh pada manajemen proyek dan akuntansi maupun keuangan. Hasilnya walaupun skalanya berbeda, tetapi untuk efisiensi dan integritas data tetap dijalankan. Setelah sukses mengimplementasikan ERP untuk internal, Telkom juga dipercaya untuk membantu BUMN dalam menerapkan sistem yang serupa. Beberapa BUMN yang dibantu oleh Telkom antara lain ada Inalum, yaitu untuk proses tambang dan pengolahan. Kemudian ada Perhutani, yaitu untuk proses manajemen hutan produksi dan distribusi. Kemudian ada Yogyakarta, yaitu perusahaan produksi dengan proyek multilokasi. Telkom melalui anak usaha dan divisi solusi TI-nya seperti Telkom Sigma itu berperan sebagai integrator dan konsultan. Kemudian apa sih hasil nyata dari penerapan ERP di Telkom? Yang pertama ada peningkatan akurasi dan kecepatan laporan keuangan. Yang kedua yaitu ada waktu respon terhadap permintaan internal menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada keamanan dan kendali data menjadi lebih terjamin. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan menjadi berbasis data atau juga disebut data driven decision making. Nah, maka dari itu kenapa ERP ini adalah fondasi digitalisasi bisnis Telkom dalam skala nasional maupun internasional. Nah, jadi kesimpulannya ERP ini
presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi